Taqiyun Ansari bahagia atau tak sukses tak terlintas di dalam hati sedikit pun, tapi dengan rombongan daripada secara iring beserta kami makan di pondok Muhammadur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada ketentuan daripada pakaian dan lalu, walaupun banyak kita beritahukan yang kita kasih di mana pada siang ini, ternyata yang namanya rezeki kita usaha seperti apapun tidak akan mampu untuk menekan kita dengan rezeki yang telah berbuka. Kedua, alhamdulillah dari sejumlah sekian amalan-amalan yang kita laksanakan, itu tidak ada amalan yang lebih istimewa daripada Muhammadur Rasul. Bukan dengan sholatnya, bukan juga dengan puasanya, bukan juga dengan zakatnya, bukan juga dengan hajinya, bukan dengan zikirnya. Jadi sederhana sebentar. Kira-kira kita punya kemampuan seperti apa sehingga dengan kita bisa melaksanakan salat sampai ribuan rakaat pada hari 100 pun susah, 20 rakaat pun kabur. Berupa dari salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Orang Malaysia sudah bercabut, sudah kabur, sudah hilang. Itu baru tarawih yang 4 kali salam. Tarawih menurut usaha nampan 20 rakaat, 20 rakaat, 20 rakaat, 54 jadi 100. Kalau 100 di Medan, 100 rakaat, 100 yang bergilang. Kosong masjidnya. Berarti kita dengan sholat kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan sholat yang terbaik. Sholat, puasa. Hidangan seperti ini ada semangka, ada jeruk, ada lici, ada anggur, ada buah salak, ada buah apalagi buah buku, rengkeng, buah kucing, Masya Allah, tabarakallah. Jadi susah kita untuk bangsa di Indonesia. Pak, kita macam-macam makanan, buahnya macam-macam, makanan macam-macam, lauknya macam-macam. Ikut kelas, ikut kemampuan. Yang kelas bangka elit mungkin barangkali kita makan di restoran-restoran yang ada kelasnya sekali datang sampai jutaan. Yang sederhana 300-400an, yang juga daripada sederhana ada warung padang 50.000 saja. Alhamdulillah. Jadi susah kita untuk melawan nafsu makanan yang seperti ini, tentu yang semua jenis makanan ada di tempat kita. Jadi kalau kita disuruh puasa susah. Jadi pertama mungkin istri. Yang kedua karena kita tidak dapat melawan keinginan. Salat ngantuk, puasa zakat dizakatin, haji tidak ada duit, umrah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, 30 juta. Kalau enggak gak bisa tabian, gak bisa dengan kita tahu, gak bisa dengan kita sayang, gak bisa dengan kita tahalulan. Apakah tahun yang nanti dengan kita godol, atau kita jujur, 30 juta minimal 30 juta itu ongkos saja, belum belanja lagi. Masya Allah, tabarakallah, jadi 40 juta. Karena mau beli oleh-oleh, belum beli handphone.
sijadah, hijab tangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kira-kira dengan yang mana lagi? Haji lengkap, komplit, cukup semuanya ada. Salat ada dalam haji, puasa ada dalam haji, zikir ada dalam haji, tasbih ada dalam haji, zikir, tahmid, takbir, tahlil, semuanya lengkap, komplit. Tapi haji sekarang 200 juta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira dengan kita pengen juga. Di dunia pun kita pengen kalau pada itu kita lihat orang punya mobil bagus, mobil mewah, rumah bagus, kita juga pengen agar dengan kita juga punya mobil bagus, agar kita juga punya rumah mewah, kehidupan serba nyaman, serba lengkap, juga serba komplit. Itu macam tabarakallah disobat tabarakallah. Hari ini semuanya kita punya tujuh, mudah-mudahan. Jadi yang tingkat 7 itu kan tingkatnya punya Habib Omar. Kalau ditarik kan kasih 3 tingkat saja. 7 nggak boleh. Nah, 7 itu waktu yang levelnya ke Brigadier Jenderal. Tapi cantik kita di sini, masya Allah, kalau ada langsung 9 ya. Kita ibadah punya Habib Omar. Gak apa tasyabuh bil kirami falahu tasyabahu kutilah. Serupailah gaya hidup orang-orang mulia. Sebab tasyabuh itu merupakan suatu kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi udah disimpulkan, haji memang istimewa. Berkumpul tempat-tempat yang mulia, orang-orang yang mulia, suasana mulia, ibadah-ibadah mulia. Tapi modalnya 200 juta. Alhamdulillah. Masih di langit begitu terlihat. Ingkana ba'idan fakaribu, wa ingkana ba'idan fakaribu, wa ingkana qalilan fakathirhu, wa ingkana haraman fatahhiru. Itu di hati fuqaha wa tabarakallah. Kita semuanya punya duit, cuma masalahnya duit kita masih belum nyampe. Ada yang masih di langit, ada yang masih di bawah, ada yang masih di laut, ada yang masih di mana. Pendek kata, untuk haji ya Allah nanti ke depan. Untuk umroh juga 30 harus kita siapkan. Salat ngantuk, puasa nggak bisa melawan nafsu keinginan dengan beraneka ragam macam bentuk makanan. Ini sebentar di durian belum lagi kan? Pagi durian, masya Allah keberkah durian. Oh, susah kita nggak puasa, salat. Kita orang Indonesia salat memang ada di penjeruk atau di kerincing atau juga di Allahumma shalli ala Muhammad kayak Buziara atau namanya Boro. Itu salat tarawih atau tahajud sampai 15 juz. Ada yang 5 juz di Malaysia, 5 juz satu malam. Tapi 5 juz imamnya 5 orang. Jadi tiap imam 1 juz. Imam yang kena giliran yang nyampe. Imam yang berikutnya istirahat. Masuk imam kedua, imam pertama tidur. Yang jadi mangsa siapa? Makmum. 5 jam, 5 juz. Imamnya cuma 1 juz saja. Jadi kita bukan spesial salat. Imam Ahmad bin Hanbal salatnya tiap malam tidak kurang daripada 150 rakaat. Sampai pada 300 rakaat. Imam Junaid 400 rakaat. Imam Zainal Abidin 1000 rakaat. Di mana kita tadi sekarang saja 100 rakaat pada tiap malam. Ya Allah, dengan sholat nggak bisa ya Allah. Baru baca baru dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Udah gemetaran dah kaki gini. Belum dibaca sampai akhir lagi baru Yasinnya. Udah dia tadi ini saya selesaikan diri saja daripada kafar dengan imam tahu begini bacaannya. Ya Allah mau sampai kapan? Dulu tarawih di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Rasulullah, kanu yaqumuna bil mi'in. Mereka melaksanakan salat tarawih bacanya sampai sekian ratus ayat, bukan 100. Mi'in bukan mi'ah. Mi'atun mi'atani mi'at, mi'in. Sampai sekian ratus. Itu dikatakan berakhir kira-kira sudah hampir dekat-dekat habis waktu sahur. Hampir-hampir berakhir waktu sahur baru selesai tarawihan mereka. Oke. Dan aku sama sepakat. Salat kita tidak mampu,
puasa ditambah, haji ada duit, umrah perlu belanja yang banyak, zikrullah ya Allah Rahim. Kadang-kadang tadi itu kalau kita tanya kepada diri kita masing-masing pada masa kita makan tadi itu semuanya baca basmalah nggak? Begitu tengok kambing, kepala kambing, lupa bismillahirrahmanirrahim. Tancap saja langsung Allah membarik lana di tanah. Tengah-tengah bismillahirrahmanirrahim wa akhirah. Setan sampai dimuntahkan kembali. Setan merasa enak tadi itu makan kali dengan kita. Yang makan tanpa basmalah setan akan ikut. Tapi kalau pada itu kita baca bismillahirrahmanirrahim wa akhirah, setan akan memuntahkan sisi makanan yang makannya. Jadi kalau begitu kita simpulkan saja 10 menit. Kesimpulannya, sholat kita bukan orang ahli sholat, puasa bukan ahlinya, zakat kita ini bukan ahli zakat, disakatin. Nah, tunggu zakat, nah sekarang sholat 2,5%, haji, sekali semua itu, umroh 30 juta secara cash. Jadi kira-kira apa saja model kita bisa terkumpul dengan lisan yang senantiasa kita lakukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak terkumpul, bukan slogan, bukan ya hanana, ya hanana, terbang, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, dhaharatinal mu'ayyad bi buhuri Nabi Ahmad. Muhammad dzalikal fadlu min Allah. Allah ya nana 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 ya nana. Oke. Jadi yang merupakan anugerah Allah yang dengan kita merasa senang, kata orang Indonesia seronok, bahagia, betul dengan kita itu dengan kebaikan Nabi Muhammad. Kita pengen nanti terkumpul dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Tapi kira-kira dengan modal yang seperti apa? Sholatnya ngantuan, puasanya kelaparan, zikirnya pun juga ternyata sewaktu-waktu. Jadi ternyata ada satu tawaran istimewa daripada wajah lalu tidak yang lebih mahal, lebih istimewa yang kita bisa terkumpul dengan para nabi-nabi dan rasul. Kita bisa terkumpul dengan Imam Syafi'i rahimahullah, dengan Imam An-Nawawi, dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man. Imam Abu Hanifah dan Nu'man itu tidak pernah makan siang 45 tahun puasa sama Nabi, kecuali kalau pada hari-hari tertentu saja. Kita ingin terkumpul dengan Imam Sa'id bin Musayyib yang sholat tahajudnya, yang sholat lima waktunya selama tidak kurang daripada 55 tahun, tidak pernah masbuk, jangankan masbuk, tidak pernah ketinggalan takbir ihram yang pertama dan selalu pada saf-saf yang pertama. Kita masbuk mulu kan, Allahu Akbar, katanya tuh baru komat belum takbir lagi. Tawa lagi udah takbir belum salam lagi, masya Allah. Kan kalau dapat salamnya dengan imam, kan kita dapat salam 27 kali ganda. Tidak mesti kita daripada awal. Kalau kita takbir Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah dapat 27 kali lipat. Ini 55 tahun enggak pernah masbuk, enggak pernah ketinggalan takbir ihram yang pertama. Pengen tak kita terkumpul dengan insan yang disegani oleh para malaikat Allah Jalla Jalaluhu, Sayyidina Utsman bin Affan. Pengen tak kita terkumpul dengan insan yang setan takut dengan beliau, Sayyidina Umar bin Khattab. Pengen kan dengan insan yang paling ramah mesra dengan para sahabat, akrabu ummati bi ummati Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Pengen kita terkumpul dengan para sahabat dan kita semuanya. Modalnya ada di ujung jari, ada di dalam genggam kita masing-masing. Mahabbah, dunia mahabbah itu power yang luar biasa. Ada di cinta kita. Jangan dengan Rivaldo, dengan Ronaldo, dengan Maradona, atau juga dengan pemain tinju, atau dengan seniman-senimannya. Letakkan di sini semangat sini mahabbah kepada para sahabat. Sebelumnya kepada para nabi-nabi dan rasul, kedua kepada para sahabat, ketiga para aulia, ulama, al-atqiya, as-salihin, al-arifin. Mahabbah kita kepada mereka yang mungkin kita dengan mudah dan apa adanya tadi itu
khidmat kita apa adanya, ibadah kita apa adanya, tapi kita bisa terkumpul dengan mereka nanti pada hari kiamat karena kita mencintai mereka. Nabi kita bersabda, almar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama sang kekasih yang dia cintai. Jadi pada munasabah ziarah mahabbah ke pondok pesantren Habatat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ziarahi sahabat juga dengan sahabat-sahabat semuanya, yang kami tadi itu agak tertanjat juga, nanti sanggup pakai terbang udah berdus mampu gede. Abi datang santai-santai ke sini, makanya tadi udah pun danau kubah, tentang itu bukan drama, bukan pengajian, bukan diskusi, daurah itu namanya saja dengan kawan-kawan. Makanya kalau bisa pakai gak pakai juga gak pakai juga, kayak santai gitu. Sekalinya udah pada sorban semuanya yang menyumbang aja banyak. Masya Allah, terberapa santri pun udah 7 tingkatan sorban. Tapi yang datang gak pakai sorban, Pak Nabi mau santai tadi itu, mau santai. Mau datang, pikir Mbak ngaji bawa ke restoran terus buka, tapi kita terus berjalan menuju dalam kubah. Terusnya pondok pesantren. Ini luar biasa. Jadi terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh, supaya menjadi al-mahabbah, menjadi ahli khair, menjadi ulama besar. Jadi tidak hanya ya Allah, ini di kepala kami ini sudah ada sorbannya Habib Omar, ya Allah. Tapi juga pengen ada juga dengan ilmunya Habib Omar, beningnya Habib Omar, ikhlasnya Habib Omar, ilmunya Habib Omar, kefakihan, kepahaman, ketakwaan Habib Umar juga ada dengan kami. Kalau tak 10, 100. Kalau tidak sedikit, semuanya. Ya Allah, ya Allah, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Pengampun, dan Allah Maha Keri, Maha Jawab, Maha Memberi. Nabi kita berpesan kepada seorang kekasih yang Nabi kita tidak pernah ucapkan kata-kata seperti itu kepada seumpama Sayyidina Abu Bakar, kepada seumpama Sayyidina Umar, kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nabi kita katakan, ini la uhibbuka billah, saya betul-betul cinta kamu karena Allah. Ala tansa dubura kulli sholatin antaqul Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi pesan Nabi kita kepada Sayyidina Mu'az, wa alamukum bil halal wal haram mu'addidu jabal, yang paling pakar, paling ahli dalam bidang halal dan haram Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kita berkata, saya sayang kamu ya Mu'az. Jangan lupa setiap kali selesai melaksanakan sholat untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk banyak berzikir mengingatmu, wa ala syukrika, dan juga untuk bersyukur kepadamu bagaimana gak disyukurin. Bismillahirrahmanirrahim. Nih rasain, Bismillahirrahmanirrahim. Nih nikmat semuanya nih, Pak. Allah, dilihatin makan. Tapi yang depan tadi, yang belakang nanti mau disuapin nanti, insya Allah lain kali. Nih, wasyukrika wa husni ibadatik, dan juga dengan ibadah Allah. Bangun Allah, tak habis sendiri lah. Oke, wah, kalian suap diri ya. Ini sebiji nih, oke belakang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Jadi kita bersabda syarbah, satu cukup bintang. Aklah, suap makan. Inna Allah la yarda min abdihi ayakul al-aklata bismillah yashtaba asyarbata rahimahullah amin. Allah ridho, Allah restu dengan seorang hamba di saat mendapat sesuap makanan atau seteguk minuman, terus dia mengucapkan alhamdulillah. Memang benar Allah inginkan kita agar kita bahagia dunia. Cuma alhamdulillah, yang dengannya kan kita, yang nikmatnya kita, yang puasa juga kita. Kalau kasih mahal Allah ridho lagi dengan kita. Jadi jangan lupa. Satu bagian, ambil yang ini nih. Bagi itu. Dua. Satu.
ala zikrika. Kedua, wa syukrika, syukur atas segala nikmat. Wa husni ibadatik, dan juga dengan melaksanakan ibadah yang baik. Jadi bahasa Malaysia sempurna, bahasa Arab munasabati. Bahasa kita dalam rangka ziarah yang Allah takdirkan untuk mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti dijazahkan dan diriwayatkan kepada hadis Musa sambil mahabbah. Hadis Musa sambil mahabbah, hadis itu diriwayatkan dan satu persatu daripada guru kepada gurunya, kepada gurunya, daripada gurunya kepada muridnya, kepada muridnya, terus bersambung sampai kepada Rasulullah, dan daripada Nabi sampai kepada kita. Masing-masing ucapkan ini alhamdulillah. Allah dan sahabat para tulis salat dan takbir Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Pada hadirin yang sudah waktunya untuk mengijazahkan melibatkan hadis musalsalah dan juga yang sudah pernah mempelajari ilmu hadis juga dengan al-hadis an-nabawiyah. Nabi ijazahkan kepada dan ucapkan uhibbukum billah fala tansaw dubura kulli salatin an taqulu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Supaya hadis itu tetap bersambung selama-lamanya, maka daripada nanti besar dan selama-lamanya jangan diganti. Sambung, aku cinta kamu dan jangan lupa untuk membaca dan kita melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita berkumpul secara takdir daripada Allah, mahabbatillah, dan juga nanti kita berkumpul bersama ahli mahabbah, bersama ahli irfan, bersama ahli ma'rifah, bersama ahli usul, bersama ahli kamal, bersama ulama ahli kais sujud, bersama ahli qurb wal maqamat, sholat rahmat, sholat nabi dan Allah, dan dosa dimaafkan dan sampai semuanya demi tangan atas segala kekurangan kami datang tidak ada apa-apa, tidak ada juga datang itu sangat-sangat dari mudah-mudahan memberikan ma'rifat, memberikan ketenangan, dan juga daya ingatan yang kuat dari ulama akhir sholihin dan orang yang mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Dan juga Allah akhiri hayat kita semuanya dengan kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti keburu itu kena makan durian. Terima kasih semuanya ya.